Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, ada falsafah Jawa yang mengatakan blegeduk ugek-ugek, sadulito emel-emel. Apa artinya? Manusia itu kalau mau ugek-ugek, ugek-ugek itu seperti ulat bergerak, ya. Artinya bergerak itu bekerja. Sadulito, walaupun hanya sedulit, itu artinya secuil sedikit, pasti mel-mel. Apa artinya? Mel-mel itu menggambarkan dagu yang berkecak. Jadi manusia kalau mau berusaha, mau bekerja, walaupun sedikit, pasti bisa menikmati rezeki dan bisa menikmati makanan. Bapak Ibu, falsafah ini dijadikan orang Jawa sebagai semangat supaya manusia itu mau bekerja. Tetapi juga dijadikan peringatan bagi mereka yang tidak mau bekerja atau hanya bermalas-malasan, ya jangan makan. Karena secara umum manusia yang makan ya harus bekerja. Bapak Ibu, jauh sebelum falsafah ini dikemukakan oleh orang Jawa, rupanya Rasul Paulus pernah berkata demikian. Jikalau kita tidak bekerja, jangan makan. Bapak Ibu, kenapa sih Paulus kok sampai menegur jemaat di Tesalonika sekeras itu? Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika pada waktu itu disusupi oleh pengajar sesat. Salah satu ajaran yang didengungkan ialah bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Itu sebabnya orang-orang di Tesalonika pada waktu itu hanya menyibukkan diri. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani sampai mereka lupa bahwa mereka juga membutuhkan makanan dan minuman, dan repotnya mereka itu tidak bekerja, Bapak Ibu. Nah, ini yang ditegur oleh Paulus. Betul kita itu harus berdoa, betul kita itu harus berjaga-jaga, tetapi bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, karena tubuh ini perlu diisi dengan makanan, perut ini perlu diisi dengan makanan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, teguran ini sangat keras dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu yang tidak mau bekerja, tetapi justru hidupnya dikatakan melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Coba perhatikan kata-kata sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal orang-orang pada waktu itu atau jemaat di Tesalonika pada waktu itu sibuk dengan mempersiapkan diri berdoa, ya sembahyang dan lain sebagainya, menyambut kedatangan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, rupa-rupanya yang diperlukan di sini bukan hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Bukankah kita juga sering mendengar istilah berdoa dan bekerja? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, mari kita bijak mengelola setiap waktu yang Tuhan berikan untuk bekerja, untuk berdoa, untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk berkarya. Melalui apapun Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, entah itu talenta, entah itu kemampuan, entah itu harta, kita jadikan itu modal, kita jadikan itu sebagai bentuk semangat kita untuk bekerja, untuk mengusahakan segala sesuatu agar kebutuhan hari demi hari itu tercukupi. Betul, berdoa itu merupakan hal yang sangat diperlukan. Tetapi jika kita hanya berdoa dan tidak mau bekerja, lalu bagaimana kehidupan kita? Siapa yang menopang kita? Mari Bapak Ibu, kita gunakan segala daya dan kreativitas kita, segala kemampuan kita, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu modal, entah itu ide, entah itu apapun yang Tuhan percayakan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekerja dan berdoa. Bapak Ibu, ada 4 jenis golongan manusia. Golongan yang pertama itu manusia yang punya ide dan punya modal. Nah, biasanya golongan yang pertama ini memiliki semangat juang yang tinggi, teliti, ulet, dan sebagainya.
Nah, golongan yang kedua punya modal tapi tidak punya ide. Biasanya orangnya ini hati-hati, Bapak Ibu. Jadi kalau mengambil tindakan lebih cenderung hati-hati. Golongan yang ketiga punya ide tapi tidak punya modal. Biasanya orang jenis ini nekat, Bapak Ibu. Jadi melakukan usaha apapun yang penting punya ide, orang yang modal nekat. Golongan yang keempat tidak punya ide, tidak punya modal, dan tidak punya mimpi. Nah, Bapak Ibu, ini yang repot. Dan biasanya golongan ini yang bikin yang menyebabkan kesusahan dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu, saya berharap, kita semua berharap tentu kita menjadi golongan yang pertama, punya ide dan punya modal. Modal itu belum tentu hanya uang, tetapi semangat, kesehatan, bahkan akal budi itu juga modal yang luar biasa untuk bekerja. Blegeduwek uget-uget, sadulito embel-embel. Manusia itu kalau mau bergerak, mau bekerja, sedikit walaupun hanya sedikit, pasti dia bisa mengecap makanan dan minuman yang nikmat. Mari Bapak Ibu tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap bekerja, ya tetap berdoa. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam ekonomi mereka. Kiranya Tuhan memberkati melalui pekerjaan apapun yang mereka tekuni, biarlah mereka semangat untuk bekerja dan berkarya. Mereka yang saat ini terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mempersiapkan diri dalam studinya, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Kami mau melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami. Biarlah berkat damai sejahtera Allah senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan pekerjaan kembali. Tuhan Yesus memberkati.